Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7132 sampai bab 7134. Trevor melihat bahwa Tawana jelas sedikit marah dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menimbang-nimbang apakah sebaiknya dia mengucapkan beberapa patah kata bersama Tawana yang ingin didengar pihak lain, sehingga dia juga bisa meredakan ketegangan di antara keduanya. Namun, entah mengapa, perkataan Ye Chen tadi selalu membuatnya teringat kembali pada masa kecil dan remajanya sendiri. Ia terkenang kembali masa kecil dan remajanya, masyarakat Amerika penuh dengan segala macam godaan busuk, tato, merokok masih sekedar permainan anak-anak. Banyak teman-temannya di sekitarnya karena mengejar tren dan bermain col. Ikut geng di usia muda, ada yang menjadi pecandu narkoba di usia muda. Dan masih ada orang yang belum dewasa pun sudah terpengaruh dan jalanan digempur geng dengan perampokan bersenjata, baku tembak, dan akhirnya masuk penjara. Bahkan ada yang meninggal di jalanan. Baginya, alasan mengapa ia mampu melangkah jauh dalam dunia bisbol, mendapatkan beasiswa penuh ke universitas bergengsi lewat bisbol, dan bahkan bergabung dengan liga profesional serta melangkah hingga ke puncak hidupnya. Lebih dari separuh pujian diberikan kepada kedua orang tuanya yang selalu mengoreksi arahnya semasa remajanya. Dan setiap kali ia mulai menyimpang dari lintasan kehidupan yang normal, kedua orang tuanya akan selalu menariknya kembali ke jalan yang benar di saat-saat yang paling kritis. Jadi, ketika memikirkan semua ini, dan kemudian melihat hal-hal yang didukung oleh pacarnya, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setidaknya, orang tua dari anak di bawah umur tidak boleh kehilangan hak perwalian atas anak di bawah umur karena gangguan kognitif yang dialami anak di bawah umur, apalagi sampai mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab atas nama anak di bawah umur. Terlebih lagi, jika kita tidak berupaya semaksimal mungkin untuk mempublikasikan hal-hal ini, sebagian dari anak di bawah umur yang tidak mempunyai pendapat akan berpikir bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang keren dan sedang tren, dan selanjutnya akan memengaruhi penilaian mereka sendiri. Dengan mengingat hal itu, dia tidak dapat mengatakan apapun untuk mendukungnya. Jadi, dengan sabar ia berkata kepada Tawana, sayang, sebenarnya, mari kita lihat masalah ini dengan tenang. Apa yang dikatakan tuannya itu memang sangat masuk akal. Ketika saya masih di sekolah menengah, banyak teman sekelas saya mulai merokok ganja. Dan alasan mengapa banyak orang merokok adalah karena lingkungan sosial pada saat itu memberi setiap orang perasaan yang membuat setiap orang berpikir bahwa itu adalah hal yang paling keren pada saat itu. Dan itu jauh lebih keren daripada memiliki truk pickup sendiri. Ketika seorang pria merokok, dia adalah pria paling keren di depan para gadis. Ketika seorang pria berbau seperti ganja, semua gadis di sekitarnya mengaguminya. Mengapa? Karena seperti itulah lingkungan sosial pada saat itu, dan ketika orang belajar dengan telinga di lingkungan itu, mereka dengan sengaja mengejar yang buruk seolah-olah itu baik, dan tampaknya semakin banyak kebiasaan buruk yang mereka lakukan, semakin tinggi pula mereka akan dipandang. Jika bukan karena ibuku yang terus-menerus mengoreksi arahku, aku bahkan tidak akan duduk di sini sebagai pacarmu. Mungkin aku sudah mati. Mungkin aku menjalani hukuman di penjara negara bagian Ohio, jadi ada beberapa hal yang tidak boleh kita terlalu ekstrim dalam dukungan dan propaganda kita. Dan itu pasti akan menghasilkan beberapa hasil buruk yang tidak kita duga. Tawana berkata dingin, Trevor, aku ingin seorang pembela yang setia padaku, bukan seorang pendeta yang berada di sampingku untuk membantahku dan memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang, lebih baik kau mengedit video itu sesuai dengan keinginanku secepatnya. Dan jika kau tidak bisa melakukannya, maka lebih baik kita pikirkan kembali hubungan kita. Melihat kekerasan kepala Tawana, Trevor sempat dilematis. Dan suasana di antara mereka berdua menjadi sunyi karena kemarahan Tawana. Sementara itu, armada mobil Veikesin telah tiba di dalam Tokyo Dome. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sebelum mobil berhenti, dia melihat Ye Chen dan Xiao Churan berdiri di pintu, yang membuatnya merasa sedikit tersanjung di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang mengunjungi Ye Chen, tetapi Ye Chen sudah menunggunya di pintu. Setelah mobilnya terparkir, dia tidak menunggu asistennya membukakan pintu, dia sendiri yang membuka pintu dan langsung turun.
Mitsui Yoshitaka melihatnya, segera membawa istri dan putrinya untuk melangkah maju dan ingin bertukar basa-basi, dan Fei Kexin sama sekali tidak melihatnya, tetapi datang langsung ke depan Ye Chen, dengan hormat dan agak malu untuk berkata, "Tuan Ye, Kexin bergegas menemui Anda, bagaimana cara mengambil peran Anda secara pribadi keluar untuk bertemu?" Saat kata-kata itu keluar, semua orang di sekitar tercengang. Fei Kexin bukankah putri keluarga Fei? Dia adalah kepala keluarga Fei, terlebih lagi, dia adalah orang yang kendalinya terhadap keluarga begitu kuat sehingga tidak ada yang tertandingi. Mengapa dia begitu hormat pada seorang pemuda yang tidak dikenalnya? Belum lagi kakeknya yang 100% mendukungnya, bahkan paman dan sepupunya pun patuh padanya, dia tidak mempunyai musuh potensial di keluarga Fei, entah itu naga atau harimau di keluarga Fei, mereka semua adalah bawahannya. Hal ini saja yang menjadikan Fei Kexin berbeda dari semua orang kaya generasi kedua, bahkan Howard dari keluarga Rothschild, yang kendali keluarganya dipegang ayahnya, tetapi juga jauh lebih rendah dibandingkan Fei Kexin. Di mata dunia luar, saat keluarga Fei Hao yang membangun pulau pribadi di Qiaoyun Fei, skandal besar yang melibatkan sekelompok playboy tanpa kejahatan pernah terbongkar. Reputasi keluarga Fei langsung jatuh, nyaris menjadi tikus jalanan yang dicemooh semua orang. Di saat kritis, Fei Kexin tampil menyelamatkan keadaan, tidak melepaskan tanggung jawab apapun, langsung membayar ganti rugi dan permintaan maaf ke publik dalam jumlah besar, memikul semua tanggung jawab. Sikap seperti ini jarang ada di dunia, semua orang juga merasa bahwa Fei Kexin adalah operasi yang sempurna, sehingga seluruh keluarga Fei yakin dan mendengarkan perintahnya dengan sepenuh hati. Namun pada kenyataannya, hanya keluarga Fei yang tahu, Fei Kexin seorang gadis muda mengapa bisa menduduki jabatan besar dengan mantap. Jika bukan karena dukungan Ye Chen, keluarga Fei masih akan memburu Fei Kexin dan kakeknya Fei Jianzong meskipun mereka dikelilingi oleh skandal. Kalau bukan karena dukungan Ye Chen di belakangnya, sekalipun dia telah membantu bangunan keluarga Fei yang roboh di saat kritis, keluarga Fei pasti sudah memukulnya hingga pingsan setelahnya, atau bahkan menendangnya pergi. Alasan mengapa keluarga Fei masih tidak berani menentang Fei Kexin setelah krisis, adalah karena keberadaan Ye Chen. Selama Ye Chen masih ada, selama Ye Chen belum memutuskan hubungan dengan Fei Kexin, maka dia adalah pangkat Dewa Laut Fei Kexin. Dari atas sampai bawah keluarga Fei, tidak ada yang berani untuk tidak mengikutinya. Bahkan jika pewaris nomor satu keluarga Fei, Fei Shanhai, dan juga putra sulungnya Fei Suibin, kedua penguasa asli keluarga Fei itu, bagaimana bisa? Ye Chen di depan wajah mereka, dengan pistol di dahi Fei Haoyang, meminta mereka untuk membunuh Fei Hao yang hari itu. Apakah mereka mengabdi? Pasangan ayah dan anak ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chen. Sejak peluru menembus tengkorak Fei Haoyang, Ye Chen telah menjadi mimpi buruk yang sulit dihilangkan oleh ayah dan anak Fei Shanhai dan Fei Suibin dalam hidup mereka. Adapun Fei Jianzong, demi umur panjang, dia telah lama rela menyerahkan semua kendali atas keluarga Fei, dan merasa puas menjadi kaisar umur panjang Fei Kexin. Dan dia bukan saja tidak memiliki ketidakpuasan terhadap Fei Kexin, tetapi malah menganggapnya sebagai penyelamat yang hebat. Oleh karena itu, Ye Chen juga kuat, hikmat, dan dengan pil permajaannya, adalah pihak yang memastikan Fei Kexin dapat duduk di keluarga Fei, untuk memastikan keluarga Fei ke atas dan ke bawah Fei Kexin tidak memiliki sedikit pun perbedaan pendapat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Oleh karena itu, kesampingkan perasaan cinta Fei Kexin yang mendalam terhadap Ye Chen, namun bantuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya tunduk pada Ye Chen selama sisa hidupnya. Karena itu, meskipun kepala keluarga Mitsui ada di sini, Fei Kexin tetap harus menyampaikan rasa hormatnya kepada Ye Chen terlebih dahulu, begitu pula dengan kegelisahan di dalam hatinya. Bahkan Xiao Churan tampak sedikit bingung, dia tahu bahwa Fei Kexin menghormati suaminya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menghormatinya sedemikian rupa. Sebaliknya, Ye Chen, saat ini, memasang wajah tidak percaya,
Seolah-olah rasa hormat Fei Kexin kepadanya memang pantas. Dia menatap Fei Kexin sambil tersenyum tipis dan berkata dengan datar, "Tidak apa-apa, aku merasakan kekacauan di dalam, senang rasanya bisa keluar untuk menghirup udara segar." Fei Kexin sama pintarnya dengan Ye Chen, begitu mendengar ini, dia langsung menduga bahwa mungkin ada beberapa orang dan hal di dalam yang membuat Ye Chen kesal. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Karena Tuan Ye merasa ada kekacauan di dalam, maka Kexin akan menemani Tuan dan Nyonya Ye keluar sebentar." Xiao Churan agak linglung dan cepat-cepat berkata, "Kexin, bagaimana kamu bisa menjadi begitu sopan?" Fei Kexin menatapnya, tersenyum, dan berbisik di telinganya, "Pada acara resmi, kamu harus memberikan wajah kepada Tuan Ye untuk menunjukkan rasa hormat." Xiao Churan juga berbisik, "Kexin, kita semua berteman, apa yang membuatmu masih bersikap sopan pada Ye Chen?" Fei Kexin berkata pelan, "Churan, meskipun kita semua adalah sahabat, tapi berkat bantuan Tuan Ye yang telah membantuku memecahkan papan Feng Shui, aku bisa duduk di kursi kepala keluarga Fei. Kalau bukan karena Tuan Ye, aku mungkin masih akan diasingkan di mana-mana. Dengan kebaikan ini, aku harus menghormati Tuan Ye di hadapan orang luar." Mitsui Yoshitaka yang berada di samping mendengarkan dengan bodoh. Awalnya dia sangat gembira bertemu Fei Kexin, tidak menyangka Fei Kexin akan bersikap santai karena ucapan Ye Chen, tetapi malah malas masuk. Mereka sudah mengumumkan Fei Kexin di dalam berita, jika Fei Kexin benar-benar lebih suka berdiri di pintu dan tidak masuk, maka muka mereka tidak akan terlihat. Meskipun hari dingin, Mitsui Yoshitaka masih berkeringat di kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap bergegas maju, berkata dengan penuh perhatian, "Nona Fei, Tuan Ye, di luar masih cukup dingin. Sebaiknya jangan lama-lama, ayo masuk dan bicara. Tuan Ye, jika Anda tidak ingin memperhatikan Svet, masalah besarnya adalah tidak menyapa dia." "Svet?" Fei Kexin bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu tawanan Svet? Apakah Tuan Ye memiliki konflik dengannya? "Tidak." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kemarin, aku menonton sebuah pertandingan. Seorang lelaki tua berbadan besar yang mengatakan bahwa ia memiliki kelainan gender, berpartisipasi dalam divisi wanita dalam pertandingan gulat, dan kalah dalam pertandingan, tetapi juga mencoba membalikkan keadaan dengan menyerang payudaranya, yang membuatku sedikit mual, dan hari ini, aku selalu mendengarkan penyanyi wanita yang tidak menyia-nyiakan upaya untuk menyebarkan hal ini, dan secara pribadi, aku tidak begitu menyukainya, jadi aku berdebat dengannya selama beberapa kalimat, tidak banyak yang bisa dikatakan. Berdebat beberapa kalimat, tidak dapat berbicara tentang konflik apapun." Sambil berkata demikian, Ye Chen menambahkan, "Orang-orang yang Tuan Mitsui undang, karena kalian sudah di sini, tidak ada alasan untuk tetap berada di luar pintu dan tidak masuk, ayo, kita masuk bersama." Ketika Mitsui Liang Xiao mendengar ini, hatinya tiba-tiba menghela napas. Di saat yang sama, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih. Jika Fei Kexin benar-benar tidak masuk, dia benar-benar tidak punya cara untuk melakukannya. Ye Chen sepenuhnya membantu dirinya sendiri untuk meredakan rasa malunya. Fei Kexin mendengar Ye Chen berkata demikian, jadi dia segera berkata dengan riang, "Karena Tuan Ye berkata demikian, kalau begitu mari kita masuk bersama." Bersambung.